Betapa kagetnya Rustiati melihat orang asing yang tiba-tiba berada di dalam rumahnya. Samin yang panik karena kepergok pemilik rumah langsung memukul Rustiati berkali-kali menggunakan patok kayu yang dibawanya. Siti terbangun dan langsung menjerit, tetapi Samin langsung memukul Siti hingga meregang nyawa seperti suaminya. Kepala balita itu diinjak hingga akhirnya tewas. Halo sahabat semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pena Kecil akan menceritakan kisah seorang suami yang mencuri dan tega menghabisi nyawa tetangganya karena tertekan oleh himpitan ekonomi. Terus berikan dukungan kepada Pena Kecil dengan menekan tombol like, subscribe, dan share cerita Pena. Cerita dimulai. Samin dan Juleha adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2017 silam. Mereka tinggal di Kampung Maruga, Desa Sukadalem, Kecamatan Waringin Kurung, Kota Serang. Seperti pasangan yang baru menikah lainnya, Samin dan Juleha tampak mesra dan bahagia menjalani hari-harinya. Tinggal di sebuah kampung dan hidup sederhana sudah lebih dari cukup bagi mereka. Tetapi berjalannya waktu, kebutuhan rumah tangga tentu akan semakin bertambah besar karena biaya hidup yang semakin meningkat. Samin bin Saban, 29 tahun, bekerja sebagai kuli bangunan di kampungnya. Bila sepi proyek, Samin terpaksa bekerja serabutan di kebun tetangga atau menjadi penebang kayu di hutan yang tidak jauh dari kampung tempat tinggalnya. Tetapi setidaknya, bila dia bekerja, Samin bisa mengantongi uang sebesar Rp50.000 sehari untuk istri dan anaknya. Namun hasil keringat Samin setiap hari tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dari sinilah keributan kecil mulai terjadi antar keduanya. Bukannya mereda dan membaik, cekcok mulut pasangan suami istri itu terjadi setiap hari. Ditambah lagi, Samin memiliki hutang rentenir sebesar Rp12 juta. Tepat di hari Senin tanggal 12 Agustus tahun 2019, Samin kembali cekcok dengan Juleha. Kali ini, Samin benar-benar dibuat pusing dengan omelan Juleha. Apalagi sudah 3 hari dirinya tidak bekerja. Tidak tahan dengan ocehan istrinya, malam itu Samin mengeluarkan sepeda motor yang terparkir di ruang tamu, kemudian pergi meninggalkan Juleha. Rupanya, Samin menemui teman-temannya sesama kuli yang biasa nongkrong di sebuah warung tua di pinggir jalan Lingkar Selatan, Kota Serang. Di warung tua itulah, Samin biasa nongkrong bersama kawan-kawan sekampungnya, sekedar bersimbang sambil minum-minum. Dirinya mulai mabuk, bicara ngelantur, bahkan Samin bercerita dia emosi karena bertengkar dengan istrinya. Teman-temannya menyambut dengan tawa serentak, bahkan ada juga yang meledek. 3 jam kemudian, atau sekitar pukul 2.00 waktu Indonesia Barat, hari Selasa tanggal 13 Agustus tahun 2019, teman-temannya mulai membubarkan diri. Ini berarti Samin harus pulang ke rumah dan siap-siap dengan ocehan istrinya. Untuk menuju rumahnya, dia harus melewati kampung Gegeneng, yaitu tetangga kampung yang masih wilayah satu desa yang sama. Ketika Samin melintasi kampung itu, tepatnya di RT 01 RW 02, dalam keadaan semboyongan dia mengendari motornya pelan-pelan sambil mengamati deretan rumah di sepanjang jalan. Tiba-tiba Samin menghentikan laju motornya tepat di depan sebuah rumah yang tampak sedang direnovasi. Di depan rumah itu tengah dibangun pondasi baru. Pemilik rumah hanya menutup pintu menggunakan triplek bekas karena terlihat pintu memang belum terpasang. Samin terlihat mengamati keadaan sekitar. Dia menoleh ke sana kemari. Setelah memastikan keadaan sepi, Samin kemudian mengendap-endap, menuntun motornya, lalu memarkirkan di samping rumah tersebut. Selanjutnya, dia menutup mukanya menggunakan masker. Sambil berjalan menuju arah pintu, Samin mencabut patok kayu pembatas pondasi. Kayu itu digunakan untuk senjata apabila aksinya kepergok pemilik rumah. Dengan sangat hati-hati, Samin berusaha membuka pintu rumah itu. Tentu dia tidak mau ada bunyi berisik yang bisa membahayakan dirinya. Oh ya, rumah itu adalah milik Rustiati, 33 tahun, dan istrinya Siti Sadia, 29 tahun, serta anaknya yang masih balita bernama Alwi yang baru berusia 4 tahun. Perlahan-lahan, akhirnya Samin berhasil membuka pintu rumah itu. Dia mulai masuk ruang tamu yang remang-remang oleh bias cahaya lampu dari luar rumah. Selanjutnya, Samin berjalan masuk ke ruang tengah yang sedikit lebih gelap. Saat itu Samin melihat Rustiati, Siti Sadia,
dan anaknya sedang terlelap tidur di lantai beralaskan hamparan kasur tipis. Samin mulai memperlahankan langkah kakinya. Dia mulai mencari barang berharga yang bisa dibawa kabur dari rumah itu. Seperti pepatah bilang, pucuk dicita, ulang pun tiba. Pandangan Samin tiba-tiba tertuju ke arah sebuah handphone yang tergeletak di atas televisi tabung di atas meja kayu. Melihat barang incarannya, Samin pun tidak mau membuang waktu. Dia coba mengambil ponsel itu, namun sialnya kakinya tersandung kabel charger HP yang terjuntai. Bunyi barang yang terjatuh itu pun membuat Rustiati terbangun. Betapa kagetnya, Rustiati melihat orang asing yang tiba-tiba berada di dalam rumahnya. Rustiati pun sempat berdiri, tetapi Samin yang panik karena kepergok pemilik rumah langsung memukul Rustiati berkali-kali menggunakan patok kayu yang dibawanya. Seolah seperti sedang kesurupan, Samin tidak berhenti memukul kepala Rustiati. Tidak hanya itu, Samin menggunakan ujung runcing patok kayu untuk menusuk dada Rustiati hingga akhirnya Rustiati terkapar bersimbah darah. Mendengar kegaduhan, Siti terbangun dan langsung menjerit, tetapi Samin langsung memukul Siti hingga meregang nyawa seperti suaminya. Samin mulai gelap mata. Balita yang menangis karena kaget bunyi berisik itu pun tidak luput dari keberingasan Samin. Karena takut suara tangisan bocah malang itu terdengar tetangga sekitar, kepala balita itu diinjak hingga akhirnya tewas. Samin merasa ketakutan melihat ketiga korbannya tidak bernyawa. Dia mengambil handphone, kemudian bergegas kabur menggunakan motornya. Beberapa menit kemudian, sampailah Samin di rumahnya di kampung Maruga yang berjarak kurang dari 500 meter dari rumah korban, tepatnya sekitar pukul 3 dini hari. Samin menggedor pintu memanggil Juleha, tetapi tidak ada tanda-tanda Juleha membuka pintu. Samin emosi, lalu menendang pintu hingga terbuka. Suara dobrakan pintu membuat Juleha terbangun. Melihat suaminya pulang subuh dalam keadaan setengah mabuk, Juleha langsung marah-marah. Kenapa lagi dengan suaminya? Saat itu, muka Samin terlihat panik, badannya basah dengan keringat, bajunya terdapat noda percikan darah. Dengan logat orang setengah mabuk, Samin mengaku baru saja membunuh orang satu keluarga di kampung sebelah. Tentu saja, Juleha terkejut kenapa suaminya sampai membunuh orang. Itu gara-gara kamu. Saya bisa begini gara-gara kamu. Coba sabar, ada penghasilan apa? Baru, pokoknya bisa nungguin. Ini minta hari ini, pengennya hari ini, jadi saya tertekan. Samin tidak lupa bahwa dia membawa HP curian milik Rustiati. HP itu kemudian disembunyikan di bawah sofa ruang tamunya. Selanjutnya, ia mandi sambil mencuci baju dan celana yang penuh dengan bercak darah. Sekitar hampir jam 4 subuh, ia baru mulai tidur hingga terbangun menjelang siang. Samin kembali dibuat emosi oleh Juleha pagi itu. Baru saja dirinya membuka mata, Juleha langsung minta uang belanja dapur dan mengurus surat kehilangan buku tabungan sekolah milik anaknya. Pikiran Samin yang kalut mencoba menghindari cekcok dengan Juleha. Dirinya tidak hiraukan istrinya. Samin justru ganti baju lalu pamit kepada Juleha jika dirinya akan pulang ke Lampung untuk menemui ibunya di Tulang Bawang. Ia juga berpesan supaya anaknya dibawa kepada ibunya di Lampung jika suatu saat dirinya ditangkap polisi. Kita bergeser ke kampung sebelah terlebih dulu. Kampung Gegeneng pagi itu gembar dengan penemuan mayat keluarga Rustiati. Kehebohan warga diawali sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Asgari, 50 tahun, warga Gegeneng, pagi itu datang ke rumah Rustiati untuk mengambil perkakas tukang. Asgari mengetuk pintu, memanggil Rustiati, tetapi tidak ada jawaban. Kemudian dirinya langsung masuk ke dalam rumah, karena pintu depan memang setengah terbuka. Bau anyir darah mengganggu hidung Asgari saat dirinya baru sampai di ruang tamu. Kemudian, di ruang tengah, ia langsung berteriak histeris meminta tolong. Di ruang tengah itu, Asgari melihat tubuh Rustiati, Siti, dan Alwi tergeletak di lantai penuh genangan darah. Ia berlari keluar rumah sambil terus berteriak. Tubuh Asgari bergetar seketika itu, dirinya pun pingsan. Teriakan Asgari mengundang warga kampung Gegeneng pagi itu. Rumah Rustiati penuh dengan warga yang berdatangan. Muhammad Soleh, 56 tahun, ayah Rustiati,
terkejut melihat rumah anaknya penuh kerumunan warga yang menangis histeris. Kemudian, ia masuk ke dalam rumah. Muhammad Soleh melihat anak, menantu, dan cucunya tergeletak berlumuran darah. Saat itu, Siti melambaikan tangan merintih meminta tolong. Ternyata Siti masih sadar, tetapi mukanya tidak terlihat karena tertutup darah. Beberapa menit kemudian, anggota polisi dari Polsek Waringin Kurung dan Polres Serang Kota datang ke lokasi kejadian. Mereka segera mengevakuasi para korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Banten. Siti langsung dimasukkan ke ruang UGD untuk menjalani perawatan secara intensif. Sementara itu, polisi terus melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi juga meminta keterangan kepada sejumlah saksi. Kasus pembunuhan keluarga Rustiati ini sempat menjadi perhatian warga Serang. Apalagi sebelumnya sempat diisukan bahwa keluarga kecil itu dihabisi oleh 2 orang bertopeng. Karena itu, kasus tersebut langsung diambil alih oleh Satuan Reserse Kriminal Polda Banten. Tim gabungan personel dari Polda Banten dan Polres Serang Kota pun dibentuk untuk melakukan penyelidikan dan memburu pelaku. Kasus ini mulai menemui titik terang setelah polisi melacak keberadaan ponsel milik Rustiati. Seminggu kemudian, ponsel tersebut terlacak berada di rumah Samin di Kampung Maruga. Tidak menunggu lama, polisi pun bergerak menuju ke titik ponsel itu ditemukan. Tetapi, polisi hanya bisa menemukan Juleha, sementara Samin sudah kabur beberapa hari yang lalu. Kepada polisi, Juleha mengatakan suaminya pergi ke rumah ibunya di Tulang Bawang, Lampung. Selanjutnya, kita balik lagi di mana keberadaan Samin. Dari keterangan Juleha, sebelum suaminya berangkat, Samin menemui temannya bernama Jeffrey. Dia adalah teman Samin sesama kuli bangunan. Samin meminjam uang sebesar Rp300.000 untuk ongkos pulang ke kampung kepada Jeffrey. Karena sama-sama berasal dari Lampung, Jeffrey pun pulang bersama Samin. Saat berada di atas kapal penyeberangan dari Merak ke Bakauni, Samin sempat bercerita kepada Jeffrey jika dirinya habis membunuh 3 orang sekaligus. Jeffrey tertawa mendengar ucapan temannya itu. Jeffrey menganggap Samin hanya bercanda. Tetapi, Jeffrey akhirnya percaya setelah dirinya pulang lagi ke Serang. Saat itu Jeffrey didatangi polisi dan dimintai keterangan tentang keberadaan Samin. Dengan jujur, Jeffrey mengatakan Samin pulang ke rumah ibunya di Tulang Bawang. Kepada polisi, Jeffrey juga mengakui bahwa Samin pernah bercerita jika dirinya membunuh orang. Dari keterangan itulah, tim Resmob Polda Banten dan Polres Serang Kota membentuk tim untuk menangkap Samin. Tepat pada hari Selasa pagi, tanggal 20 Agustus tahun 2019, pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, Samin ditangkap saat dirinya masih tertidur di rumah ibunya tanpa perlawanan. Kehadiran sejumlah anggota polisi ke rumah itu juga tidak mengejutkan ibunya, karena sebelumnya Samin mengakui kepada ibunya dirinya telah membunuh orang di Serang. Samin juga sempat bilang dia menyesal dan siap mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya. Dari hasil penyelidikan, motif Samin mencuri adalah tertekan dengan sang istri karena masalah ekonomi keluarga. Samin dijerat dengan pasal 365 ayat 3 junto pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pencurian berat dan pembunuhan. Ia terancam hukuman 15 tahun penjara atau maksimal penjara seumur hidup. Terus terang, kalau ada yang masih hidup, saya menyesal. Saya meminta maaf. Entah hukuman apa yang dijatuhkan sama saya sanggup menerimanya, apapun hukumannya, tutur Samin sambil menundukkan kepalanya. Demikianlah kisah Samin yang tertekan dengan sang istri karena himpitan ekonomi, kemudian gelap mata hingga sanggup melakukan tindakan di luar nalar manusia. Bagaimana menurut kalian tentang kisah Samin kali ini? Tuliskan komentar kalian di bawah. Ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya. Jika kalian tertarik dengan kisah-kisah nyata dari Pena Kecil, tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari Pena Kecil. Semoga para sahabat Pena Kecil selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.